Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik nggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Galih Pambudi dengan nomor NIM 302240002. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang bertema media, mitos, ritus, dan kebudayaan. Selanjutnya latar belakang dalam kajian antropologi dan komunikasi, media bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan dan mempertahankan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri terdiri dari nilai, norma, simbol, dan praktek yang membentuk identitas suatu masyarakat. Mitos adalah cerita atau narasi yang diyakini suatu kelompok masyarakat untuk menjelaskan asal-usul, fenomena alam, atau nilai-nilai kehidupan. Mitos berperan penting karena menyatukan anggota masyarakat melalui keyakinan bersama, membentuk pemahaman kolektif, dan menjadi dasar bagi tindakan sosial. Ritus adalah tindakan atau upacara simbolik yang berulang dan memiliki makna khusus dalam masyarakat. Ritus membantu memperkuat struktur sosial, mengingatkan anggota masyarakat akan norma, dan memelihara hubungan antara individu, kelompok, dan dunia spiritual. Hubungan antara media, mitos, dan ritus dapat dilihat sebagai cara masyarakat menyebarkan, memelihara, dan menghidupkan kebudayaan. Media dalam konteks ini bisa berupa bahasa, cerita lisan, seni, simbol, atau teknologi komunikasi yang memfasilitasi penyebaran mitos dan pelaksanaan ritus. Dengan kata lain, media bukan hanya saluran informasi, tapi juga alat untuk membentuk identitas, menyatukan komunitas, dan mempertahankan kebudayaan. Oke, selanjutnya media, antropologi, dan antropologi media. Antropologi, ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaan. Itu ada seni, bahasa, teknologi, mata pencarian, religi, dan lain-lain. Media antropologi, metode ilmiah sebagai mediator antara antropologi dan objek kajian. Gampangnya gini teman-teman. Antropologi itu sederhananya ilmu yang pelajari manusia dan kebudayaan. Jadi di dalamnya ada cara hidup manusia, bahasa, seni, teknologi, cara mencari nafkah, sampai soal kepercayaan atau religi. Nah, media antropologi itu semacam alat atau jembatan yang dipakai peneliti untuk menghubungkan ilmu antropologi tadi dengan objek yang sedang diteliti. Jadi kalau antropologi mau meneliti manusia dan kebudayaan, nah media antropologi inilah yang jadi perantara, misalnya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, atau metode ilmiah lain. Jadi gampangnya itu antropologi itu ilmu tentang manusia dan budaya. Media antropologi itu cara atau alat untuk meneliti manusia dan budaya biar bisa dipahami lebih jelas. Selanjutnya, media massa dalam konsepsi komunikasi ritual. Pertama, pandangan transmisional. Pengiriman informasi dari satu titik ke titik lain. Tujuan, kontrol dan penyebaran pesan melalui jarak geografis. Yang kedua, pandang ritual komunikasi, sharing, partisipasi, kebersamaan, menegakkan pemeliharaan masyarakat dan keyakinan bersama. Bukan sekedar memberi informasi, tapi menghadirkan identitas komunitas. Jadi gampangnya itu seperti ini teman-teman. Pandangan transmisional, komunikasi itu kayak ngirim pesan dari A ke B, contoh ke WA gitu. Fokusnya biar informasi bisa sampai, bahkan menembus jarak jauh. Yang kedua, tujuannya kontrol dan penyebaran pesan. Jadi monoton tujuan untuk menyebarkan pesan.
Kalau pandangan ritual itu komunikasi bukan cuma ngirim info, tapi berbagi dan ikut terlibat bersama. Lebih menekankan rasa kebersamaan, menjaga masyarakat dan keyakinan yang sama. Jadi komunikasi itu dipakai buat bikin identitas komunikasi itu terasa hidup ya. Jadi lebih gampangnya itu tradisional itu komunikasi itu ya cuma ngirim info itu komunikasi. Ritual itu komunikasi itu kebersamaan dan bikin orang itu merasa bagian dari kelompok tersebut. Tuh. Selanjutnya teman-teman, pengaruh media massa. Media massa pengaruhnya itu sangat terbatas. Ya. Audien aktif mampu memilih dan menafsirkan pesan sesuai kebutuhan. Teori use and gratification. Orang memakai media itu sesuai kebutuhan. Masyarakat itu diibaratkan sarang lebah ya. Individu saling terhubung dan saling melindungi dari pengaruh media. Media itu sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Orang itu aktif, mereka pilih sendiri apa yang mau ditonton, dibaca, lalu ditafsirkan sesuai kebutuhan. Teori use and gratification itu orang pakai media itu karena ada tujuannya masing-masing, seperti hiburan, cari info, nambah pengetahuan dan lain-lain. Masyarakat itu yang diibaratkan itu kayak sarang lebah itu maksudnya saling terhubung. Jadi info itu nggak cuma dari media, tapi juga dari interaksi antar orang. Contoh itu seseorang nonton berita politik ya, tapi dia hanya ambil bagian yang menurutnya penting, lalu diskusi sama teman-temannya gitu. Kalau anak muda seperti kita ini kan buka Instagram atau TikTok itu ya pengen tahu, pengen nyari hiburan aja, pengen inspirasi gaya gitu aja. Terus ada berita hoax itu nggak semua orang itu langsung percaya. Jadi ada yang cek dulu dari sumber lain, tanya ke temennya, tanya ke tetangganya gitu. Jadi media itu bukan raja yang bisa ngatur segalanya gitu. Orang tetap punya pilihan dan peran aktif gitu. Selanjutnya pengertian mitos. Mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya salah, tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu tidak benar. Begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang sesuatu hal sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat. Contoh gampangnya itu jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah. Padahal nggak ada hubungannya, tapi orang jadi suka duduk di depan pintu. Yang kedua, mitos kalau potong kuku malam hari itu bakal kena sial. Artinya ya logikanya itu zaman duluan nggak ada lampu kan, jadi kalau potong kuku rawan luka gitu. Kalau di logika seperti itu. Selanjutnya, mitos dikaitkan dengan kepercayaan. Oke, bisa dibaca sendiri di makalah. Mitos dan kepercayaan. Mitos biasanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau dunia mistik ya. Masyarakat sering menerimanya begitu saja tanpa banyak pertanyaan karena banyak orang yang percaya mitos itu seolah-olah dianggap benar. Yang ketiga, ritual dan mitos itu tadi. Banyak ritual lahir karena adanya mitos. Misalnya ada tradisi gunungan di keraton, ada keyakinan kalau isinya membawa berkah. Karena itu orang-orang berebut isinya supaya ikut dapat berkah. Ritual semacam ini sering diliput media, sehingga mitos yang melatar belakangi terus hidup dan dipercaya masyarakat. Yang keempat itu ritual kebudayaan. Ritual kebudayaan menurut Mowen merupakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ritual budaya sebagai urutan-urutan tindakan yang terstandarisasi, yang secara periodik diulang memberikan arti dan meliputi penggunaan simbol-simbol dibangun oleh media massa. Jadi gampangnya itu ritual kebudayaan itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat dalam bentuk tindakan yang teratur dan berulang.
Ritual ini biasanya memakai simbol-simbol tertentu dan punya makna khusus bagi masyarakat. Media massa juga ikut berperan dalam membangun dan menyebarkan makna dari ritual-ritual budaya tersebut. Contohnya kayak sedekah bumi, magengan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian ritual. Mengenai ritual, Victor Turner dalam Masyarakat Bebas Struktur menjelaskan bahwa ritual dapat diartikan sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk rasa tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Melalui kontak dengan simbol-simbol kuat, orang-orang diperbolehkan mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini dihubungkan lagi dengan tatanan sosial. Victor Turner berpendapat bahwa sumber perasaan itu berasal dari larangan tatanan sosial. Yang pertama, agama dan ritual. Ritual upacara adalah agama dalam tindakan untuk mencari jalan keselamatan. Keselamatan adalah tujuan dari kehidupan beragama dari serangkaian ritual yang dilakukan oleh agama. Kategori ritual yang sering digunakan adalah ritual sekuler, semi-religius, dan ritual agama. Ritual sekuler profan dianggap berfungsi sosial politik seperti parade, karnaval, pelantikan pejabat, peringatan hari besar, dan lainnya. Jenis ritual ini bertujuan secara implisit untuk mempertebal sentimen masyarakat dan kesadaran politik. Ritual semi-religius adalah ritual lingkaran hidup manusia, pawiwahan atau perkawinan, metata atau potong gigi, dan menek kelih atau ritual beranjak dewasa dalam tradisi Hindu Bali. Ritual jenis ini mempunyai tujuan sekuler, tetapi juga secara jelas dan pada hakikatnya didasarkan pada sesuatu yang disakralkan. Selanjutnya, mitos dalam media massa. Yang pertama, media massa membangun atau konstruksi. Media massa tidak hanya membangun kembali mitos-mitos yang ada pada masyarakat, tetapi juga membangun konstruksi mitos baru ke hadapan masyarakat. Yang kedua, peranan media massa dalam melanggengkan mitos. Production house di Indonesia lebih nyaman jika menampilkan orang keturunan Indonesia daripada orang pribumi sebagai pemeran utama dalam sinetron mereka. Hal ini semakin melanggengkan mitos cantik yang dibangun oleh media dan menyingkirkan kecantikan orang Papua yang sungguh-sungguh asli penduduk Indonesia. Yang ketiga, globalisasi memengaruhi mitos. Perkembangan teknologi informasi menandai perubahan dari era industri menuju ke era informasi. Revolusi di bidang informasi itu membawa dunia serasa semakin kecil dan orang-orang menjadi secara begitu dekat satu sama lain. Globalisasi adalah sebuah fenomena kompleks ditandai oleh dua kubu yang berlawanan. Globalisasi merupakan konsekuensi logis terhadap perkembangan informasi. Tidak hanya itu, informasi yang dibawa proses globalisasi juga membawa nilai-nilai budaya, terutama dari negara yang mendominasi teknologi informasi. Dari globalisasi inilah mitos bisa ditransformasikan dan disebarluaskan. Yang terakhir, kesimpulan. Media bukan sekedar alat informasi, tapi jembatan antara masyarakat dan kebudayaannya. Mitos dan ritus adalah cara masyarakat mengekspresikan nilai dan identitasnya, sementara media memastikan nilai-nilai tersebut dapat dipahami, diwariskan, dan dipertahankan. Jadi, tanpa media, kebudayaan akan lebih sulit hidup dan tersebar. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.